Pernahkah kalian ngerasa, kadang dunia nggak selalu baik ke kita? Tapi aku percaya, kita semua lagi menari di panggung kehidupan. Kadang kita dapat peran yang lucu, kadang yang bikin nangis. Kadang kita jadi pahlawan, kadang jadi korban. Tapi yang pasti, semuanya adalah bagian dari skenario yang Tuhan udah tulis buat kita. Dan hari ini, aku mau ajak kamu duduk sebentar. Ngobrol, santai aja. Bukan tentang motivasi, tapi tentang hidup. Tentang rasa, tentang luka, tentang perjalanan kita sebagai manusia yang seringkali lupa bahwa semua ini hanya panggung. Coba bayangin, kalau dunia ini cuma sebuah panggung, dan kita semua adalah pemain. Hari ini peranmu mungkin jadi orang baik yang dibohongi. Besok mungkin jadi orang yang bangkit dari keterpurukan. Lusa mungkin kamu akan jadi orang yang menolong banyak jiwa. Tapi apapun peranmu, itu cuma sementara. Dan satu-satunya hal yang penting adalah, apa makna yang kamu temukan dari peran itu? Aku sering ketemu orang yang bilang, mau mulai bisnis tapi takut. Mau mulai langkah baru, tapi trauma masa lalu masih membekas. Padahal kita ini kebanyakan hidup dalam pola yang itu-itu aja. Kerja sebulan, digaji sebulan. Jadi pas bisnis, 6 bulan gak dapat duit, langsung berhenti. Langsung mikir, kayaknya ini bukan jalan gue deh. Padahal belum tentu. Bisnis itu kayak nanam benih. Kamu siram, kamu rawat, tapi nggak langsung panen. Kadang 1 tahun, kadang 3 tahun, kadang bahkan 10 tahun baru kelihatan hasilnya. Dan selama masa itu, ya kamu hidup aja seadanya. Yang penting cukup makan, cukup napas, cukup sadar bahwa kamu sedang bertumbuh. Aku punya sahabat dekat yang kehilangan uang 1,8 miliar. Dan itu bukan angka kecil. Itu bukan cuma soal duit yang hilang, tapi soal rasa kehilangan, soal tanggung jawab, soal kepercayaan yang runtuh. Dan yang lebih menariknya lagi, waktu kejadian itu, sahabatku lagi nulis buku tentang perjalanan kematian. Iya, kamu nggak salah dengar. Dia nulis tentang kematian, dan di tengah nulis itu, boom! Pelajaran tentang melepaskan langsung hadir nyata. Uang hilang, tapi justru disitulah aku sadar. Ilmu itu baru nempel kalau jadi pengalaman nyata. Bukan cuma di kepala, bukan cuma di kertas, tapi di daging, dirasa. Kemarin aku nulis tentang melepaskan. Hari ini aku dipaksa untuk benar-benar melepaskan. Kita hidup di dunia yang kadang absurd. Kadang orang baik malah yang disakiti. Kadang kejujuran malah ditertawakan. Kadang orang yang paling setia malah dikhianati. Dan saat itu, banyak orang langsung bereaksi. Langsung ngamuk, langsung balas, langsung hancur. Tapi aku belajar satu hal. Kalau kita bisa duduk diam dan dengerin rasa itu, rasa marah, rasa kecewa, rasa sakit, kita akan menemukan maknanya. Kita akan tahu kenapa kejadian itu hadir. Dan yang lebih penting, kita akan tahu bahwa kita bisa bertahan. Aku tahu, gak semua orang bisa langsung nerima kehilangan. Ada yang butuh waktu, ada yang butuh ruang, dan itu gak apa-apa. Makanya aku sekarang rutin meditasi 2 kali sehari. Bukan biar kelihatan suci, tapi karena itu waktu buat aku duduk dan nyayangin diri sendiri. Kita ini sering banget sayangin orang lain. Pasangan, anak, tim kerja, klien, semua kita pikirin. Tapi kapan terakhir kali kita duduk dan bilang ke diri sendiri, terima kasih ya, kamu udah bertahan sejauh ini. Maaf ya, aku sering abaikan kamu. Itulah esensi dari meditasi. Bukan tentang ngilangin pikiran, tapi hadir. Ngerasain apapun yang muncul dan bilang, terima kasih kau hadir. Terus dilepas, sambil terus napas, terus sadar. Karena luka-luka itu, kalau nggak dirangkul, dia akan terus datang lagi, dengan bentuk yang berbeda. Orang yang trauma dikhianati kalau nggak selesai, dia akan ketemu lagi sama pengkhianatan, dengan wajah baru. Orang yang takut gagal kalau nggak dihadapi, dia akan terus sabotase mimpinya sendiri. Dan itu yang bikin kita stuck. Bukan karena kita nggak bisa, tapi karena ada luka yang belum selesai. Kadang kita bilang, aku fine, aku baik-baik aja. Padahal di dalam
ada suara kecil yang bilang, "Aku capek, aku takut." Dan suara kecil itu bukan musuhmu, dia pelindungmu, dia egomu. Aku nyebut dia bodyguard. Dia muncul bukan untuk nyakitin, tapi untuk jaga kamu, supaya kamu nggak jatuh ke lubang yang sama. Tapi bodyguard itu perlu diajak duduk bareng. Kita ajak ngobrol, kita peluk, kita bilang, "Terima kasih udah jagain aku, tapi sekarang aku yang pegang kendali." Dan dari situ, satu persatu, hidup kita akan berubah. Kamu tahu nggak? Yang membuat hidup ini sulit bukan kejadian di luar sana, tapi cara kita merespon semuanya. Kalau kita bisa netralin pikiran, kalau kita bisa melihat hidup ini sebagai panggung, semua akan terasa lebih ringan. Aku tahu, masih banyak orang yang kehilangan uang, kehilangan pasangan, kehilangan mimpi, dan mereka bingung, kenapa aku? Jawabannya sederhana, bukan karena kamu buruk, tapi karena kamu sedang dipanggil untuk pulang. Pulang ke dalam, ke pusat dirimu, ke jati dirimu yang sejati. Maka ketika ada luka, jangan tolak. Ketika ada marah, jangan dibungkam. Rasain, temani, dengarkan. Karena setiap rasa itu adalah pintu. Dan di balik pintu itu, ada kamu. Versi kamu yang lebih kuat, lebih utuh, lebih jernih. Kamu itu kuat, tapi kamu juga berhak lelah. Berhak berhenti sebentar, berhak duduk dan bilang, "Aku ingin memahami diriku sendiri." Dan ketika kamu bisa duduk seperti itu, saat itulah satu lapisan kesadaran terbuka. Kamu akan menangis bukan karena sedih, tapi karena kamu akhirnya tahu, inilah aku. Aku manusia, aku rapuh, tapi aku sadar, dan itu cukup. Hidup ini gak akan pernah benar-benar adil. Tapi kamu bisa memilih untuk jadi lebih damai. Dan damai itu datang ketika kamu berhenti lari dari dirimu sendiri. Terima kasih udah duduk bareng aku hari ini. Minimal video ini jadi rupiah, maksimal jadi amal jariah. Salam Rahayu.